semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Sapitri. Saya ingin mempresentasikan tentang prosedur-prosedur pada audit. Yang pertama itu ada audit plan. Menurut Boynton et al. Tahun 2006 menyatakan bahwa perencanaan audit atau audit plan melibatkan pengembangan suatu strategi untuk pelaksanaan dan penentuan audit yang diharapkan auditor harus merencanakan audit dengan suatu sikap skeptisme profesional mengenai hal-hal seperti integritas manajemen, kekeliruan, dan ketidakberesan serta tindakan melawan itu. Pengertian audit plan tersendiri yaitu rencana proses audit langkah demi langkah melalui pendekatan yang memungkinkan auditor untuk fokus pada bidang-bidang penting yang perlu dikaji. Audit plan berisikan langkah-langkah perencanaan untuk menjalankan proses audit secara keseluruhan, mulai dari persiapan, keterlibatan tim, dan janji atau meeting dengan staf untuk pengujian rekening keuangan, dan proses internal lainnya. Dengan singkatnya, prosedur audit plan adalah prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan audit tergantung pada ruang lingkup audit itu yang harus diikuti oleh akuntan dalam melakukan audit. Di sini ada Prodit Kerja Audit atau PAK atau disebut juga dengan audit program, yaitu perencanaan prosedur atau teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PAK disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan auditnya. Jenis-jenis program audit yang pertama itu ada program audit standar. Program audit ini tersedia untuk berbagai industri dan digunakan secara proaktif untuk membantu organisasi membuat kerangka kepatuhan internal dan program audit eksternal mereka sendiri. Misalnya, Federasi Akuntan Internasional menerbitkan standar audit tentang yang disebut Standar Internasional tentang Audit. Yang kedua ada program audit yang disesuaikan. Program ini disesuaikan menggabungkan prosedur yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan entitas audit. Program ini disesuaikan untuk merujuk pada bidang tertentu. Contohnya, untuk merujuk pada bidang prosedur bisnis, laporan keuangan, dokumen hukum, dan aset. Yang ketiga, ini ada program audit kepatuhan, yaitu program menguraikan bagaimana suatu organisasi mematuhi pedoman peraturan. Rinciannya dari program ini berbeda-beda, tergantung pada apakah suatu organisasi bersifat publik atau swasta. Jenis data apa yang ditanganinya, apakah organisasi tersebut mengirimkan atau menyimpan data keuangan sensitif dan faktor-faktor serupa. Program audit dapat berupa audit internal atau eksternal. Audit kepatuhan seringkali dilakukan oleh auditor eksternal. Contohnya, perusahaan publik AS baru melaporkan hasil audit pengendalian internal kepada Komisi Sekuritas atau Bursa. Di sini ada prosedur audit, yaitu metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang prosedur audit dipengaruhi oleh faktor dari mana data diperoleh, dikirim, diproses, dan dipelihara atau disimpan secara elektronik. Pengolahan komputer juga mempengaruhi pemilihan prosedur audit. Prosedur ini dapat digunakan untuk pendekatan audit atau top down ataupun pendekatan audit bottom up. Auditor akan mempertimbangkan bagaimana setiap prosedur ini akan digunakan ketika merencanakan audit dan mengembangkan program audit sehingga dapat diterapkan dalam melakukan suatu auditan.
Ada 4 proses auditing pada laporan keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Yang kedua ada pengujian informasi. Yang ketiga mendapatkan hasil, dan yang keempat menyusun hasil evaluasi. Apa aja sih hubungan dari ketiganya, yaitu dari audit plan, audit program, dan audit prosedur? Dengan adanya ketiga audit ini, akuntansi menghasilkan kualitas audit yang baik. Apabila auditor memiliki kualitas audit yang baik, maka auditor dapat merekomendasikan sistem pengawasan intern yang baik bagi perusahaan-perusahaan langganannya, sehingga dapat meningkatkan image auditor tersebut. Peningkatan image akan berpengaruh pada peningkatan jumlah pelanggan bagi auditor tersebut, sehingga mampu memberikan kontribusi dan kepuasan bagi para pelanggannya. Salah satu konsepnya yang perlu diperhatikan dalam 3 audit ini, yaitu konsep mengenai harta, utang, dan modal, karena komponen-komponen tersebut merupakan komponen pada laporan posisi keuangan yang dapat mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan. Rekayasa dan kecurangan rawan terjadi pada komponen harta, utang, dan modal, sehingga perlu adanya pemeriksaan atau review secara teliti oleh para auditor. Oleh karena itu, auditor harus menyusun audit plan, audit program, dan audit prosedur terhadap komponen harta, utang, dan modal secara baik. Kombinasi dari ketiga audit ini akan membantu manajemen perusahaan mencapai visi dan misinya, serta menghindarkan perusahaan dari resiko kerugian. Dari ketiga prosedur audit ini, perusahaan berharap akan meminimalkan fraud yang terjadi dalam perusahaan. Ada manfaatnya dari penelitian ini: mengetahui bagaimana proses dan prosedur audit plan, audit program, dan audit prosedur pada harta, utang, dan modal. Dapat juga memberikan kontribusi bagi perusahaan yang mengetahui apakah persediaan dievaluasi oleh manajemen perusahaan di setiap waktu, dan bagaimana cara melakukan audit pada sistem persediaan di tengah maraknya sistem online yang telah banyak digunakan saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan membahas semua materi ataupun teori audit plan, audit program, maupun audit prosedur pada harta, utang, dan modal dengan berpedoman pada standar dan prosedur audit yang berlaku. Ada jenis-jenis bukti audit. Di sini ada 9 jenisnya. Yang pertama ada bukti analisis, hasil dari prosedur analisis. Yang kedua ada bukti dokumen, hasil dari prosedur stretching, coaching, dan inspeksi dokumen. Yang ketiga ada bukti fisik, hasil dari inspeksi fisik dan perhitungan fisik serta prosedur observasi. Yang keempat ada bukti matematis, hasil dari pengajuan matematis seperti perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Yang kelima ada bukti konfirmasi. Ini hasil dari pengujian konfirmasi. Yang keenam bukti observasi, yaitu hasil dari prosedur observasi atas suatu proses dan prosedur. Prosedur observasi bisa menghasilkan berupa bukti fisik. Yang ketujuh ada bukti pernyataan tertulis, hasil dari prosedur wawancara yang diikuti dengan pendataan bukti tertulis. Yang kedelapan bukti pengerjaan ulang, hasil dari pengerjaan ulang suatu prosedur atau proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Yang kesembilan bukti elektronik, hasil dari pengujian proses prosedur yang dilakukan secara elektronik serta hasil dari pengujian audit berbantuan komputer. Di sini ada piutang usaha dan piutang non usaha. Secara umumnya, piutang adalah sejumlah pinjaman yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit, atau sejumlah peminjaman seseorang kepada orang lain dan dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Saya akan menjelaskan tentang piutang
piutang usaha atau piutang dagang dulu. Yang pertama, pengertiannya. Piutang usaha adalah jenis piutang yang bukan menjadikan sebagai penjamin, tetapi rekening terbuka. Umumnya memiliki tempo pembayaran paling relatif pendek itu 30 sampai 90 hari. Contohnya piutang dagang yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Contohnya itu seperti pre-order atau cicilan yang menggunakan pihak ketiga, pendistribusian stok retail dan lain-lainnya. Untuk masa jatuh temponya biasanya berlangsung secara 30 sampai 60 hari dan kerap tidak berlaku. Nah, dan yang kedua ini ada piutang non usaha, yaitu piutang yang terjadi selain dari usaha pokok perusahaan. Misalnya, piutang kepada karyawan, uang muka ke kantor cabang, tuntutan kepada perusahaan asuransi, piutang yang timbul dan subskripsi saham, piutang dividen, dan piutang tanah. Contohnya, pinjaman ke perusahaan lain. YXZ Corp meminjamkan 50 juta kepada perusahaan rintisan sebagai bagian dari kemitraan strategis. 50 juta ini dianggap sebagai piutang non-usaha sampai dilunasi. Yang kedua ada uang muka untuk karyawan. YXZ Corp memberikan uang muka sebesar 5 juta kepada seorang karyawan untuk berjalan bisnis ke luar negeri, sampai karyawan tersebut memperhitungkan pengeluaran ini dengan tanda terima atau mengembalikan uang yang belum terpakai. 5 juta ini dianggap sebagai piutang usaha. Dalam proses auditing biasanya ada 8 langkah yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama itu ada inspeksi. Inspeksi prosedur audit berupa pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan, atau kondisi fisik sesuatu yang berkaitan dengan laporan. Yang kedua itu ada pengamatan. Pada proses di mana auditor mengamati proses dan prosedur yang akan dilakukan oleh klien untuk mengetahui bagaimana sih cara proses kerja mereka. Yang ketiga, ada konfirmasi, yaitu penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain secara pihak organisasi. Yang keempat, permintaan keterangan. Menjadi auditor tentu akan melakukan permintaan keterangan sebagai salah satu prosedur audit, di mana tahap ini dilakukan biasanya berupa keterangan secara lisan. Oleh karena itu, keterangan secara lisan dapat menjadi bukti yang sifatnya lisan atau nyata. Yang kelima, ada penelusuran. Penelusuran di mana seorang auditor biasanya akan melakukan penelusuran ulang mulai dari awal sampai data dalam dokumen. Yang keenam, ada perhitungan. Melakukan perhitungan bertujuan untuk mengevaluasi bukti fisiknya berupa barang yang ada, jumlah kas dan catatan keseluruhan dokumen yang benar menurut nomor urut yang telah dicetak. Untuk pemeriksaan bukti dukung. Bertujuannya untuk memperoleh bukti mengenai kebenaran perlakukan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Ketapan, pemeriksaan ulang, prosedur audit. Dengan pemeriksaan ulang itu meliputi premi obligasi, bunga aktual, diskon, beban penyusutan, total jurnal. Perhitungan kuantitas dikalikan harga per item yang telah disesuaikan. Prosedur audit yang ditempuh oleh auditor untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kredit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada periksa bukti digunakannya formular bernomor urut tercetak dan berpertanggungjawaban pemakai formulir tersebut. Pemeriksaan secara selintas nomor urut faktur penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang kedua, ada ambil sampel surat order penjualan yang disetujui dan dilakukan pengusutan dokumen dan catatan akuntansi berikut ini. Ada laporan pengiriman barang, faktur penjualan, dan pencatatan ke dalam jurnal
bersama dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit dan beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada surat order pengiriman. Fungsinya untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera dalam dokumen. Yang kedua itu ada tembusan. Digunakan untuk memperoleh status kredit customer untuk mendapatkan otoritas penjualan kredit dan fungsi pemberi otoritas kredit. Yang ketiga, ada surat pengakuan. Dikirim oleh fungsi penjualan kepada customer untuk memberitahu bahwa ada order yang telah diterima dan sedang di dalam proses pengiriman. Yang keempat, ada surat muat. Digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima, selip pembungkus. Ditempel pada pembungkus barang memudahkan fungsi penerimaan customer mengidentifikasi barang yang akan diterimanya nanti. Yang keenam, ada tembusan gudang. Dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti tertera di dalamnya. Kedelapan, arsip pengawasan pengiriman. Itu surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. Ada arsip indeks silang, itu surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut customer untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer mengenai status pemesanannya. Aktivitas pengendalian sistem informasi akuntansi penjualan kredit ada yang berkaitan dengan mendeteksi salah sajinya sebagai berikut. Itu ada 5. Yang pertama ada penggunaan surat order penjualan otoritas setiap penjualan. Yang kedua, fungsi pemberi otoritas kredit mengecek semua customer baru. Yang ketiga, penentu customer ada nggak sih di daftar customer telah disetujui. Yang keempat, pengecekan batas kredit sebelum penjualan dilakukan. Yang kelima, barang dikeluarkan dari gudang hanya atas dasar surat order pengiriman. Pengamatan audit siklus penjualan kredit ini dilakukan dengan prosedur persetujuan penjualan, pengiriman, penagihan, dan pengiriman piutang. Pengamatan ini biasanya ditujukan untuk membuktikan pemisahan 3 fungsi pokok. Setiap transaksi penjualan kredit dilakukan lebih dari unit organisasi. Tercipta adanya pengecekan intern dalam setiap transaksi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.